Oke pemirsa, senang sekali Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Saya akan mau langsung ke Pak Richard Klaproth aja, dan saya akan buka dengan satu pemikiran filsafat Jawa ya. Yang dalam ini adalah laras, keselarasan. Orang Jawa bilangnya ngelaras. Bahwa semua lagu, budaya, apapun, termasuk pemikiran, itu harus dilaras dulu. Kita harus ngelaras dulu. Kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan, oh ini indah atau tidak, ini bagus atau tidak, ya kan, ini benar atau enggak. Wah, ngelaras dulu lah. Nah, kalau kakek saya bilang gitu. Jadi setelah denger lagu gamelan yang laras dulu, wah kayak merenung. Setelah itu berapa lama kemudian baru dia bisa mengatakan, itu tadi lagu indah sekali ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada di dalam hukum yang Anda ungkapkan tadi, hukum keselarasan itu tadi? Oh, tadi kita bicara hukum atraksi kan, law of attraction. Ada di dalam 24 universal, ada hukum keselarasan. Tapi tempatnya di mana? Ya, urutan-urutannya. Tadi kita sudah sampai urutan nomor 8, hukum atraksi. Hukum atraksi ini hasilnya relatif. Itu namanya hukum relativity. Bukan relativity-nya Einstein, hanya relatif. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, terminal yang kita capai adalah lebih kecil dari itu, maka kita harus mengevaluasi dulu apa yang salah dari situ. Ya. Dan kalau kita bisa mengevaluasinya, ya, maka apa yang kita bisa mengukur next time itu berhasil atau tidak. Ya, jadi sebenarnya untuk pengukuran diri ini, untuk consciousness. Nah, ada law nomor 10 ya, setelah law relativity, bahwa apapun yang kita lakukan, positif atau negatif, ada hukum sebab akibat. Ada konsekuensi daripada itu. Jadi kalau kita memilih polaritas yang salah, kita masih bisa mengatraksi, masih bisa seperti relativity memperoleh hasilnya, tetapi ada akibat yang harus kita tanggung. Jadi oleh karena itu kita harus berpikir sungguh-sungguh, ya, sudah betul nggak yang kita lakukan. Nah, ada orang yang nggak berpikir, terima saja, tapi belakangan terima akibatnya. Dia melakukan kesalahan terus berkali-kali. Sampai pada satu titik dia mengatakan, saya merasa ada yang keliru loh, ada yang tidak selaras loh, ada yang nggak nyambung loh. Oleh karena itu ada law nomor 11 adalah hukum keselarasan. Jadi sebenarnya 10 hukum ini sebenarnya adalah exercise buat diri kita manusia, sehingga kita pada satu titik sampai perasa sudah selaras atau belum. Iya, intinya muaranya di sana. Muaranya di sana. Tapi untuk mengetahui kita tidak selaras atau tidak, ada 10 proses hukum dulu yang harus kita lalui, sehingga kita bisa melihat kita selaras atau tidak, kita berada di dalam harmoni atau tidak. Sama dengan misalnya Ayah Pak Gigin waktu mendengarkan lagu, sebenarnya ada 10 proses di kepalanya yang pakai roso, orang Jawa bilang kan, pakai roso, ini selaras nggak nih ya? Ini. Sama juga perbuatan kita lihat ini sudah in harmoni belum? Karena kalau, dan sering sekali ya, sebab akibat itu terjadi terus-menerus, dan kita berkali-kali menerima hukuman gitu ya, dan kita nggak sadar gitu. Berarti kalau dengan demikian kita sebagai manusia tidak pernah selaras dengan alam semesta, kan? Dan kalau kita tidak selaras, alam semesta baik sekali karena kita adalah energi, maka kita akan di-recycle dan kita harus mengulangi proses itu. Makanya di situ ada namanya hukum reinkarnasi. Iya. Jadi kalau kita masih belum selaras, maka kita harus berinkarnasi. Kenapa reinkarnasi? Energinya yang bereinkarnasi. Ya, energi yang bereinkarnasi dalam bentuk wujud yang lain dan belajar terus-menerus sehingga sampai mencapai satu keselarasan. Jadi filsafat Jawa itu sangat penting, Pak. Saya sering sekali tuh ngomong, kita harus ngelaras dulu. Gitu. Dan kalau Dream Theater mengatakan, if I die, spirit carries on. Nah, itu saya kira hal yang sangat menarik dan banyak sekali tidak disadari oleh orang-orang zaman sekarang. Karena kan sekarang ini budayanya budaya serba instan. If I die, spirit carries on, makanya ada teknologi. Bagaimana kita waktu menghadapi kematian berada dalam keselarasan? Ya, berarti dalam harmoni, berarti dalam resonansi yang tepat. Karena kalau kita tidak berada resonansi yang tepat, energinya akan pergi ke tempat yang tidak tepat juga. Dan kita ketakutan before we die ya. Kalau kita takut, berarti harmoni kita adalah harmoni ketakutan. Maka yang kita akan peroleh adalah tempat di mana penuh dengan ketakutan. Jadi consciousness pada detik-detik terakhir seseorang meninggal menjadi sangat penting. Iya. Jadi ini perlunya kita mempelajari budaya atau cara berpikir filsafat orang Barat dan Timur ya. Sebenarnya seperti orang Timur Dream Theater dengan Jawa tadi kan mirip sekali. Ternyata nyambung ya. Jangan-jangan yang Dream Theater nyonteknya dari filosofi Jawa. Iya, atau dia rajin baca itu kitab Niti Sastra atau Rangga Warsito. Kitab Rangga Warsito atau Niti Sastra. Kalau kita pelajari, kita bisa masukkan tadi yang kita bicarakan 11 hukum tadi. Ya.
kita masukkan, pasti urutannya berurutan. Iya. Kita tes saja, coba kita ambil buku apa saja. Waktu kita ambil buku tersebut, kita lihat pasti urutannya dia bicara mengenai energi itu adalah bervibrasi, apa saja. Ceritakan bahwa seseorang mempunyai ide-ide besar, lalu seperti Machiavelli, baca buku Machiavelli. Pasti urutannya seperti itu. Bagaimana dia mentransform pikirannya, mentransmutasi energinya dengan action dia, dengan free will dia. Sehingga dia bisa mengattract hasilnya. Ya, pemikiran-pemikiran Machiavelli itu sebenarnya banyak sekali yang bagus kan, karena pada akhirnya kan tujuan dia itu menciptakan suatu masyarakat yang dalam bahasa Jawa dulu disebut tata tentrem kerta raharjo. Cuman dia menghalalkan segala cara. Masalahnya sekarang ini pemikiran yang bagian menghalalkan segala cara ini yang diambil untuk tujuan apa saja gitu, dan seringkali berbasis pada kepentingan pribadi.